Jadi total masih 20 liter tadi ya. Ya setelah dimasukkan semua sampai rata, ya setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Paul Kendal ya teman-teman ya. Jadi video kali ini saya mau menunjukkan ya cara membuat deterjen cair ya, karena banyak sekali dari teman-teman yang masih kebingungan atau masih belum tahu bahannya apa, caranya gimana, dan ya pokoknya banyak pertanyaannya ya. Padahal sudah banyak sekali ya cara membuat deterjen cair yang sudah saya bagikan ya. Ya mungkin teman-teman itu di skip ya nontonnya ya, jadi tidak lengkap ya. Jadi kalau tidak full nontonnya itu mungkin ada beberapa cara yang belum teman-teman tahu ya, tapi kalau di skip jadi kan tidak tahu ya. Jadi makanya saya sarankan untuk teman-teman kalau mau menonton ya, usahakan tuh menonton sampai selesai teman-teman ya, supaya nanti jelas semuanya ya, bahannya apa, caranya gimana ya. Karena banyak sekali yang bertanya, Bang bahannya apa, dan juga ya ada yang bertanya, Bang tolong ditulis di deskripsi bahannya. Sebenarnya bahan-bahannya sudah saya jelaskan teman-teman ya di video itu. Saya setiap membuat video ya, setiap menunjukkan bahannya itu pasti saya tulis di bawahnya ya, di dalam video itu ya. Jadi teman-teman kalau nontonnya sampai full pasti tahu bahannya apa, tinggal teman-teman tulis, disimak bahannya ini berapa gram, tinggal tulis, catat, itu pasti teman-teman tahu ya. Kenapa saya tidak tulis di deskripsi ya, itu ada alasannya teman-teman ya, karena kalau saya tulis di deskripsi itu pasti teman-teman nontonnya itu di skip, jadi teman-teman tidak paham semua ya. Oh bahannya ini terus di skip ya, jadi teman-teman dia tahu caranya yang benarnya itu gimana, bahan-bahannya apa saja, itu kan teman-teman kurang paham atau kurang jelas teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk nontonnya full ya, ditonton santai ya, dicermati ya, bahannya apa saja ditulis, caranya gimana. Nanti kan kalau nontonnya full tuh pasti teman-teman paham teman-teman. Oke ya, nanti kan saya tunjukkan, pokoknya di video ini mungkin agak panjang durasinya ya, karena saya jelaskan full ya, bahan-bahannya, fungsinya apa. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan juga diaktifkan tombol loncengnya teman-teman ya. Maaf teman-teman, ini saya di atas ya, di jemuran ya, jadi banyak jemuran. Kalau ada riwa-riwi jemuran ya mohon maaf ya, ini memang saya di luar syutingnya ya, karena supaya kena angin jadi silir-silir teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman ya, ini pertama ini maaf saya membawa catatan teman-teman ya, ini supaya tidak lupa ya. Oke, bahan-bahannya, untuk bahan-bahannya yang pertama ada mesh teman-teman ya. Di mesh itu bahan utama membuat deterjen ya. Mesh itu bentuknya flek ya. Jadi bahan deterjen ada dua, yang pertama mesh, yang satu Texapon teman-teman ya. Jadi ada yang pertama, Bang ini jadi berapa liter ya. Jadi saya jelaskan seperti ini. Untuk bahan mesh itu biasanya jadi sampai 20 liter atau 25 liter ya, itu tergantung kekentalan yang kita inginkan teman-teman ya. Ini itu kalau mesh ya. Kalau Texapon itu biasanya 15 sampai 20 liter ya. Ini dicatat teman-teman ya, atau diingat-ingat boleh. Dan untuk busanya ya teman-teman ya, kalau mesh ya, bahan mesh itu busanya rendah busa ya. Jadi untuk pemakaian mau dibuat banyak busa itu tinggal diperbanyak di foam buster dan nanti dikasih atin soft ya. Oke, dan untuk yang banyak busa itu ada di Texapon teman-teman ya. Jadi Texapon itu busanya banyak ya, jadi itu perbedaannya. Untuk mesh itu rendah busa. Oke, jadi bahannya pertama itu mesh 1 kilo ya. Oke, bahan yang selanjutnya yang kedua itu ada garam ya, garam krosok ya. Jadi garam krosok ini saya memakai 800 gram. Jadi fungsinya garam krosok teman-teman ya, itu untuk sebagai pengental teman-teman ya, untuk mengentalkan ya. Untuk bahan yang lain itu ada sodium sulfat, itu juga sama untuk mengentalkan, dan NaCl. NaCl itu juga garam masuknya ya, tapi itu lebih bagus lagi ya.
dan harganya pun lebih mahal teman-teman ya. Jadi yang sangat terjangkau harganya itu garam krosok ya, makanya saya sarankan memakai garam krosok teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang garam apa? Yang bahan selanjutnya ada Texapon teman-teman. Ya, kenapa kok ditambahkan Texapon Bang ya? Oke, jadi di sini saya memakai Texapon 200 gram. Fungsinya dari Texapon ya, kenapa saya memakai atau menyisipkan Texapon sedikit itu untuk menanggulangi supaya nanti hasilnya tuh tidak ada endapan teman-teman ya. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang mengeluh ya atau terkendala dengan endapan ya. Jadi setelah jadi deterjen jadi itu, setelah beberapa hari itu ada endapan di bawah teman-teman ya. Jadi yang atas bening, terus yang bawah mengendap seperti endapan itu ya. Ya, jadi saya memakai Texapon ini supaya tidak terjadi endapan nantinya teman-teman. Oke ya. Terus bahan yang selanjutnya teman-teman ada citrit ya atau citrun ya. Ini saya memakai 100 gram teman-teman ya. Ini sebagai untuk penambah daya bersih nanti dari deterjennya. Oke, yang selanjutnya ada gliserin ya. Jadi gliserin ini saya memakai 50 ml teman-teman ya. Ya, gliserin ini untuk sebagai bahan pelembab dari deterjennya ya. Oke, yang selanjutnya ada Atin Soft teman-teman ya. Jadi Atin Soft ini saya memakai 200 ml ya, dan fungsinya Atin Soft ini sangat berpengaruh sekali ya, yaitu sebagai penambah busa teman-teman. Nah, jadi karena saya memakai bahan utama mesh ya, itu yang rendah busa, jadi saya tambahkan Atin Soft supaya nanti busanya bisa lebih banyak lagi teman-teman ya. Oke, saya memakai 200 ml Atin Soft ya. Dan cara membuat Atin Soft di video yang sebelumnya itu sudah sering saya bagikan caranya ya, tinggal dicari saja. Oke, bahan yang selanjutnya ada bibit parfum ya. Bibit parfum ini sebagai aroma wanginya ya, saya memakai 100 ml. Teman-teman kalau mau pakai 50 ml juga boleh ya. Kalau tidak pakai pewangi pun juga tidak masalah, boleh-boleh saja ya. Oke, yang selanjutnya ada EDTA ya, di EDTA 4NA. Ini saya memakai 30 gram ya. Teman-teman kalau mau pakai 20 gram juga boleh ya. Ini sebagai bahan pengawet teman-teman ya. Jadi supaya deterjen yang kita buat ini ya nanti bisa awet, tahan lama ya, jadi bisa dipakai jangka panjang teman-teman ya, sampai beberapa bulan. Oke ya, tapi teman-teman kalau mau tidak mau pakai juga boleh ya, asalkan ini 1 bulan atau sebelum 1 bulan udah habis ya, itu boleh ya. Tetapi kalau mau dipakai sampai beberapa bulan itu saya sarankan memakai DTA 4NA teman-teman ya, supaya awet ya. Oke, bahan yang selanjutnya ini ada foam booster teman-teman ya. Jadi foam booster ini saya pakai 200 ml. Oke ya, 200 ml. Ini foam booster saya membuat sendiri teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat sendiri boleh, bisa dicari di video saya yang sebelumnya, sudah pernah saya share ya cara membuat foam booster. Ini juga karena ada yang request teman-teman ya, Bang, cara membuat foam booster. Oke ya, di kemarin sudah saya share ya cara membuatnya. Kalau teman-teman mau beli jadi foam booster juga tidak masalah teman-teman, boleh-boleh saja ya. Oke, bahan yang selanjutnya ada alkalit teman-teman ya. Di alkalit ini saya pakai 1 liter ya, atau 1000 ml ya, jadi 1 liter. Ini fungsinya alkalit sebagai bahan pencerah teman-teman ya, untuk menyerahkan atau sebagai bahan untuk menghilangkan noda ya, jadi untuk membantu menghilangkan noda teman-teman. Oke, jadi bahan yang terakhir ada pewarna teman-teman ya. Jadi pewarna itu saya sarankan untuk memakai pewarna makanan ya. Untuk cara pakainya nanti bisa semuanya, tuang semuanya, ataupun separuh saja, nanti terserah teman-teman ya, sesuai warna yang diinginkan teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut saja langsung ke cara membuatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke caranya. Jadi langkah pertama ya, kita siapkan ember ya. Kita siapkan ember yang agak besar ya, pokoknya yang muat 5 liter ya. Jadi kita siapkan ember dan kita larutkan dulu meshnya teman-teman ya. Jadi mesh kita masukkan ke ember, setelah itu kita masukkan air mendidih teman-teman ya. Diingat air mendidih ya.
atau air yang sangat panas supaya nanti bisa larut mesnya ya. Airnya tuh 5 liter ya, kita masukkan air mendidih 5 liter. Setelah itu kita aduk teman-teman, aduk sampai larut semua ya. Jadi pengadukan ini sangat penting sekali atau sangat berpengaruh kan, karena harus sampai larut semua. Karena kalau tidak larut nanti akan ada kayak berinjilan-berinjilan itu teman-teman ya. Makanya harus sampai larut semua. Dan setelah larut ya kita diamkan dulu ya, atau kita dinginkan, kita singkirkan dulu sampai dingin teman-teman ya. Oke, setelah itu kita siapkan ember lagi teman-teman ya. Jadi siapkan 2 ember teman-teman ya. Jadi kita siapkan ember lagi yang lebih besar lagi ya, yang muat sampai 25 sampai 30 liter teman-teman ya. Oke. Nah, di ember yang satu ini kita masukkan garamnya teman-teman. Jadi masukkan garam. Setelah itu dicampur dengan citron ya, dimasukkan. Setelah itu kita aduk dulu sampai rata. Ya, setelah rata, terus tambahkan lagi Texaponnya teman-teman ya. Jadi Texapon kita masukkan juga. Dan diaduk sampai rata semua ya. Ya. Ini fungsinya untuk apa ya? Jadi Texapon itu supaya nanti mudah larutnya dalam air teman-teman ya. Kalau Texapon murni langsung dimasukkan air, diaduk itu nanti akan susah sekali untuk larutnya ya. Jadi kita campurkan dulu Texapon dengan bahan yang lainnya, kita aduk sampai rata. Dan nanti itu akan mudah larutnya Texaponnya teman-teman ya. Oke, setelah diaduk sampai rata semua 3 bahan ini ya, selanjutnya kita tambahkan air sedikit. Ya, kita tambahkan air sedikit, kita aduk sampai rata, sampai larut. Setelah itu tambahkan air sedikit lagi, kita aduk lagi ya. Jadi bertahap seperti itu sampai nanti airnya itu 10 liter teman-teman. Oke ya, kalau sudah 10 liter ya, jadi kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu campurkan larutan dari mash itu teman-teman ya. Setelah kita campurkan, jadi total itu ada 15 liter, kita aduk ya, kita aduk sampai rata. Itu nanti akan mengental teman-teman ya. Ya, setelah kita aduk sampai mengental, selanjutnya kita tambahkan air lagi teman-teman ya, karena sangat kental sekali ya. 15 liter masih kental sekali. Kita tambahkan air sedikit atau 2 liter boleh, kita aduk sampai rata semua, sampai mengental lagi. Terus tambahkan air lagi teman-teman ya, itu sampai 20 liter teman-teman. Oke ya, diingat ya, sampai 20 liter. Itu diaduk terus sampai rata. Oke, setelah sampai 20 liter ya, itu stop dulu penambahan air. Terus selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan yang lain teman-teman. Oke, jadi kita masukkan bahan yang lain ya. Jadi kita masukkan Atin Soft. Oke, kita masukkan Atin Soft, diaduk sampai rata. Oke, setelah rata, baru kita masukkan lagi foam booster teman-teman. Kita masukkan foam booster, diaduk sampai rata. Jadi setelah masukkan bahan itu pastikan diaduk sampai rata. Terus dimasukkan bahan lagi, diaduk sampai rata. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah diaduk sampai rata, kita masukkan gliserin teman-teman. Kita masukkan gliserin, terus diaduk lagi sampai rata lagi teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan lagi alkalit teman-teman ya. Jadi kita masukkan alkalit, diaduk ya, diaduk sampai rata. Terus selanjutnya kita masukkan EDTA teman-teman ya. Jadi untuk memasukkan EDTA itu, karena EDTA itu bubuk ya atau serbuk ya, jadi kita tambahkan atau kita masukkan ke air sedikit aja ya. Kita siapkan gayung atau wadah, kita kasih air sedikit 100 ml atau 500 ml juga boleh ya. Kita masukkan, terus kita aduk dulu ya, atau kita larutkan dulu. Setelah larut baru dimasukkan ke pembuatan deterjen itu teman-teman. Oke ya, paham ya. Terus diaduk sampai rata teman-teman ya. Oke, setelah diaduk sampai rata, terus yang terakhir kita tambahkan bibit parfum ya. Kita tambah bibit parfum teman-teman ya. Jadi total masih 20 liter tadi ya. Ya, setelah dimasukkan semua sampai rata ya, setelah itu kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kekentalannya itu pas menurut kita ya. Jadi tidak ada patokan jadi berapa liter ya, karena setiap orang itu kekentalannya itu berbeda ya. Saya maunya kentalnya seperti ini, saya maunya kentalnya segini ya, jadi kan beda-beda ya. Nanti ditambahkan air sedikit demi sedikit saja. Kalau wah ini udah pas gini, di 25 itu udah pas, jadi stop ya.
Jadi kalau wah tadi 23 liter kok udah pas kentalnya, jadi di stop. Jadi seperti itu ya, tidak harus patokan di 25 liter, tidak teman-teman ya. Oke ya, paham. Setelah kekentalannya pas itu ya, setelah itu kita masukkan bahan yang terakhir itu ya, pewarnanya teman-teman ya. Tadi bibit parfum bukannya terakhir teman-teman ya, cuman ini yang terakhir pewarna ya. Jadi kita masukkan pewarna makanannya. Jadi saya sarankan pewarna makanan ya. Kalau saya masukkan pewarnanya itu semua teman-teman, saya tuang semua. Setelah itu kita aduk sampai rata teman-teman. Oke, kita aduk sampai rata. Kalau teman-teman mau separuh juga boleh ya, terserah. Kalau yang suka warnanya pekat ya boleh dimasukkan semua. Kalau sukanya yang warnanya tidak pekat ya boleh dimasukkan separuh saja ya. Ini cuma untuk pemanis saja ya, cuma atau supaya enak dilihat gitu teman-teman. Oke ya, pokoknya diaduk sampai rata. Setelah itu kita diamkan dulu teman-teman ya, sampai 1 malam ya, atau semalaman. Ini sudah bisa dipakai sebenarnya teman-teman ya, langsung dipakai boleh, cuman kan itu masih keruh ya, karena masih tercampur semua, atau juga masih ada busanya ya. Jadi supaya jadi bening dan busanya itu turun atau hilang, itu didiamkan dulu 1 hari 1 malam teman-teman. Itu biasanya sudah hilang teman-teman busanya dan berubah jadi bening teman-teman. Oke ya, jadi itu prosesnya membuat deterjen cair ya. Jadi teman-teman kalau menyimak dari awal sampai akhir, tidak di skip-skip, pasti teman-teman bisa ya. Jadi tidak ada kendala mungkin ya, di hasilnya bagus, bening ya, kentalnya pas ya. Jadi kalau teman-teman di skip-skip ya, nanti ya pasti tidak paham ya. Jadi pahamnya itu separuh-separuh teman-teman ya, tidak full ya. Jadi mungkin ada kendala di pengadukan atau keenceran atau ada endapan, itu pasti teman-teman. Jadi saya sarankan itu ditonton sampai akhir teman-teman ya. Oke, mungkin cukup video kali ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya, kalau mau membuat deterjen cair semoga sukses ya, atau tidak gagal teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.